Halo, selamat pagi, sahabat setia Kompas. Selamat datang di program Prime bersama saya, Yosi Susilo, yang akan menemani Anda mengulik perjalanan serta kisah di balik penciptaan buku-buku serta karya tulis di tanah air. Dan untuk membahas tema itu, pada pagi hari ini kita mendapat berkah kedatangan tamu yang sangat istimewa, Pak Cepi Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan juga penulis sejumlah buku, salah satunya seri Defense and Aviation, ya Pak. Selamat datang Pak Cepi. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak Cepi sudah berkenan hadir. Ini tentu ya suatu kebanggaan bagi kami, karena selama ini saya sendiri pernah beberapa kali mengontak Pak Cepi untuk menulis artikel di Harian Kompas. Tapi baru kali ini saya bisa bertemu langsung dengan Pak Cepi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sebuah kehormatan buat saya. Iya, kehormatan juga bagi Kompas ini, Pak. Ya. Apalagi Bapak mempercayakan juga sejumlah buku kepada Kompas untuk proses penerbitan. Saya fanatik dengan Kompas. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama misinya, educate people. Educate people. Ya, nah, ini juga nanti akan menjadi salah satu bahasan kita. Kita harus turut serta mencerdaskan bangsa. Nah, terima kasih Bapak. Karena setelah retire dari aktif dari kedinasan, Bapak ternyata juga tetap aktif dalam dunia kedirgantaraan, terutama dalam tulis menulis nih Pak. Apa yang sebenarnya membuat Pak Cepi itu jatuh cinta pada dunia tulis menulis? Kalau dilihat sebenarnya dari pengalaman. Dunia tulis menulis apa dunia kedirgantaraan? Dunia kedirgantaraan terutama kan berawal dari dunia kedirgantaraan terutama. Karya yang Bapak hasilkan kan semua berkaitan dengan dunia kedirgantaraan. Defense dan aviation. Nah, apa yang pertama kali membuat Bapak tetap aktif menulis? Ini salah satu yang unik loh Pak. Jenderal, karirnya baik di bidang militer, pensiun, biasanya menjadi pejabat, tapi sekarang Pak Cepi adalah salah satu penulis di bidang kedirgantaraan. Apa yang membuat Pak Cepi? Yang membuat saya itu adalah tanggung jawab moral sebetulnya, pribadi. Tanggung jawab moral pribadi saya. Sehingga saya harus nulis. Mengapa? Karena dunia kedirgantaraan itu dunia yang relatif baru. Kalau kita melihat salah satu model transportasi misalnya. Transportasi darat itu mungkin ribuan tahun, puluhan ribuan tahun. Transportasi laut juga ribuan. Tapi kalau kita berbicara tentang transportasi udara, maka umurnya baru relatif muda, baru 100 tahun dulu. Baru dimulai pada tahun 1903 dunia penerbangan. Pada saat 17 Desember 1903 ketika Wright Brothers menerbangkan pesawat terbang pertama di Kill Devil Hill. Itu awal dari kalau kita berbicara tentang keudaraan dalam pengertian penerbangan. Akan tetapi walaupun dunia penerbangan itu baru mulai 1903, masih new kid on the block, masih anak baru. Tetapi kemajuan teknologinya tuh fantastis. Itu sebabnya maka ahli-ahli, orang-orang yang berkompeten di bidang keudaraan, di bidang kedirgantaraan, itu masih sedikit. Di dunia masih sedikit. Apalagi di Indonesia. Jadi ahlinya ketinggalan. Penyiapan SDM untuk menyiapkan orang-orang yang ahli di penerbangan di dunia ini tuh tertinggal sama laju kemajuan teknologi yang begitu cepat. Sehingga bangsa ini kalau kepengen tetap bisa berdiri tambah tinggi dan duduk sama rendah, dia harus menguasai kedirgantaraan. Itu sebabnya tanggung jawab moral itulah yang menyebabkan saya memutuskan setelah saya pensiun, saya menulis. Saya membaca, menulis, mengajar, sharing. Intinya berbagi. Setelah puluhan tahun saya bertugas di Angkatan Udara, saya punya tanggung jawab moral untuk berbagi. Tetapi tanggung jawab moral itu tentu ada basisnya. Basisnya adalah kecintaan Pak Cepi pada dunia dirgantaraan. Kami ingin tahu apa yang memicu pertama kali Pak Cepi jatuh cinta pada dunia dirgantaraan.
Pada waktu saya masih kecil, ya, saya tinggal di Jalan Segara 4. Jalan Segara sekarang udah nggak ada lagi, Jalan Veteran sekarang. Veteran 4 juga udah nggak ada lagi karena Veteran 4 udah bagian dari halaman istana sekarang. Jadi saya tinggal di Jalan Segara 4. Pada satu ketika saya pernah diajak nonton oleh ayah saya di Krekot, ya. Saya masih ingat di Krekot nonton film tentang roket, tentang orang ke ruang angkasa. Saya udah lupa ceritanya tapi saya masih ingat konteksnya itu tentang langit. Saya tanya sama ayah saya dan ayah saya menerangkan langit itu nggak ada batasnya. Jadi itu saya nggak bisa tidur sudah 1 minggu saya mikirin langit kok nggak ada batasnya itu sampai mana. Itu satu hal. Berikutnya saya sering diajak ayah saya digonceng naik sepeda ke Kemayoran, lapangan terbang Kemayoran pada waktu itu. Dan saya lihat pesawat terbang yang gede itu, Dakota waktu saya lihat. Dan saya lihat kokpitnya ada orang. Waduh, hebat sekali nih orang bisa nerbangin pesawat yang begitu besar. Dan bayangan saya tuh terbang kemana-mana ke seluruh dunia. 2 hal itu tertanam di hati saya. Saya kepengen jadi pilot. Ya. Itu kecintaan saya. Saya agak unik ya. Pengalaman saya sebagai penerbang. Saya terbang pesawat yang paling kuno. Pesawat piston engine, Piper Cub. Yang propellernya diputar begitu, kayak di engkol untuk hidupin. Yang nggak ada jendelanya. Dan nggak ada besinya, itu besi kerangka aja tapi itu pakai fiber. Nggak ada jendelanya, jadi angin masuk. Kalau kita belok tuh angin masuk. Jadi pesawat yang paling primitif. Sampai terakhir saya terbang pesawat Hercules tipe H. Itu udah computerized ya, udah ada automatic pilot yang bisa di-couple sama INS ya, sehingga bisa terbang otomatis. Saya jadi pilot yang dengan basic pilot flying skill. Saya pernah juga jadi pilot yang gelarnya itu adalah the button pusher karena cuma push aja. Di samping itu saya juga terbang di Angkatan Udara. Saya juga terbang pernah dipinjam oleh penerbangan Angkatan Darat untuk misi terjun. Saya pernah terbang di Penas, saya pernah terbang di Dakota, Dakotanya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pesawat kalibrasi. Saya pernah terbang di Merpati Nusantara Airlines, saya pernah terbang di Mandala Airlines. Jadi saya punya license pilot Angkatan Udara. Pada waktu saya harus dinas di sipil, saya harus menempuh course untuk memperoleh airline transport pilot license. Karena di penerbangan sipil ada regulasi sendiri yang kita harus sekolah lagi untuk mendapatkan license itu. Jadi saya terbang di Angkatan Udara dan terbang di penerbangan sipil dan saya menerbangkan pesawat yang sangat kuno dan pesawat yang modern. Itu fantastis. Lengkap sekali, Pak. Berdosa kalau saya tidak berbagi pengalaman terbang itu. Kalau saya membaca buku Defense and Aviation yang pertama, Iya. di situ kan ada beberapa jenis pesawat yang Bapak terbangkan. Iya. Di publik misalnya seringkali membandingkan era di mana Bapak menerbangkan pesawat dengan era sebelumnya, di era tahun 60-an ketika TNI Angkatan Udara disebut sebagai salah satu kekuatan terbesar di belahan selatan. Nah, ada yang melihat bahwa ini seperti penurunan kekuatan. Tetapi penurunan kekuatan udara. Tapi pada berikutnya kita sekarang bangkit. Nah, Bapak melihat dinamika kekuatan TNI Angkatan Udara itu seperti apa sebenarnya? Saya melihatnya lebih atas lagi ya, overview-nya. Tahun 60-an pada waktu kita melaksanakan Trikora dan dilanjutkan dengan Dwikora, itu benar-benar kita membangunkan macan tidur sebetulnya. Membangunkan wake up call terutama bagi kekuatan barat ya, pada waktu itu. Dan itu sangat traumatik. Ya. Kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya Angkatan Udara, tapi kita punya kekuatan perang ya, yang dikatakan sebagai kekuatan yang paling kuat di Southern Hemisphere. Dan itu benar. Ya. Kekuatan kita pada waktu itu. Dan itu sangat mengganggu balance of power dari pihak barat. Karena apa? Karena pada waktu itu masih perang dingin. Perang dingin itu tahun 47 sampai dengan 91. Di tengah-tengah itu kita muncul kekuatan sendiri yang sebenarnya bukan mau menyaingi, kita bukan dalam rangka balance of
global power pada waktu itu, Ya. tapi karena ada misi Bung Karno merebut kembali Irian Barat. Itu sebabnya setelah Trikora dan Dwikora, negara-negara Barat dalam tanda petik itu membangun angkatan perangnya secara sistematis, berjenjang. Ya, Australia, Malaysia, Singapura, mereka membangun yang sangat luar biasa dan bertahap. Dan sampai sekarang kita pernah dengar yang terakhir tentang AUKUS misalnya, Ya. dia akan melengkapi nuclear power submarine misalnya Australia. Itu adalah sinyal bagaimana kekuatan Barat di Pasifik itu hadir dengan Australia sebagai representasi. Dan itu bukan baru, bukan. Orang kalau nganggap itu baru karena South China Sea, no. Itu tahapan-tahapan dari berawal dari pada waktu kita tampil sebagai kekuatan perang di global level pada waktu itu. Itu sebabnya sampai detik ini kita kesulitan kalau kita mau beli peralatan-peralatan pesawat baru, alutsista. Ya, tiap kan ribut terus kan, kita mau beli ini susah, kita mau beli itu, karena kita sangat ditakuti kalau kita kembali lagi kepada tahun 60-an itu. Wilayah udara Nusantara ini, wilayah udara ini sangat tinggi nilainya. Pernah dengar Perdana Menteri Israel membuang waktu 5-6 jam dari Singapura ke Australia hanya karena dia tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, sehingga dia tidak bisa memperoleh diplomatic clearance untuk fly over wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah value yang kadang-kadang ya belum banyak orang menyadari. Satu kali saya ditugaskan untuk meliput ke Batam. Kami waktu itu masih terbang di atas antara kepulauan antara Bangka Belitung dan Batam. Tetapi yang unik adalah di radio di dalam pesawat itu sudah ada peringatan dari menara di Changi bahwa kami harus segera menjauh. Menurut saya sebagai sipil waktu itu unik. Ini di wilayah udara teritorial Indonesia, di dalam pesawat TNI Angkatan Udara, kenapa kami harus menjauh kemana lagi? Nah, waktu saya tanya ke Pak Daryatmo waktu itu sebagai Kadis Penau, dia mengatakan ini terkait dengan FIR wilayah udara yang dikelola oleh mereka. Nah, saya ingin tahu tentang FIR ini, Pak. Apa yang sebenarnya menjadi problem di situ? Ya, itu tadi. Kita nggak ada yang care, kita nggak ada yang concern. Saya sendiri baru tahu pada tahun 74. Saya terbang Dakota dari Tanjung Pinang mau ke Natuna. Dan saya baru tahu untuk menghidupkan mesin aja saya harus menunggu clearance dari Singapura. Saya baru tahu itu. Bukan ini negeri kita sendiri. Kenapa? Saya merasa aneh. Dan pada ketika itu semua orang nggak ada yang merasa aneh. Semua biasa. Teman-teman terbang yang di Garuda di mana itu. Oh biasa tuh, cuma buat saya nggak biasa. Karena wilayah teritori udara harus kita yang menguasai, harus kita yang mengelola. Bagi saya itu martabat bangsa, wilayah udara kedaulatan kita. Kalau kita berbicara tentang wilayah udara kedaulatan kita, itu banyak sekali. Yang sangat basic pertama kali adalah di Undang-Undang Dasar 45 aja kita tidak menyatakan wilayah udara teritori kita sebagai wilayah udara kedaulatan. Dan itu sudah diperjuangkan oleh para guru besar UNPAD pada ketika proses amandemen Undang-Undang Dasar. Dan pada tahun 2009 kita berhasil mencantumkan itu di salah satu pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Pasal 458 kalau nggak salah. Yang mengatakan bahwa 15 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka tidak boleh ada lagi pendelegasian wilayah udara kedaulatan kita kepada pihak asing. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita sudah diajak terbang bersama dengan Pak Cepi, dan kita juga akan berharap bahwa banyak pemuda-pemuda Indonesia yang juga akan menerbangkan minatnya dalam dunia kedirgantaraan Indonesia. Saya Yosi Susilo, mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Cepi. Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan. Akan Gatot Kaca, Pak.